Kuya akhirnya menengok rumah pribadinya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur yang jadi sasaran aksi penjarahan massa pada 30 Agustus lalu. Ini adalah kali pertama Uya dan istrinya Astrid melihat secara langsung rumah impian yang sudah hancur berantakan dan isi harta bendanya sudah habis dijarah massa. Oke, selamat pagi Moms, bersama aku Robby Purba. Udah siap dong ya untuk di-spill cerita selebriti kita yang paling hot, yang paling viral, paling up to date hanya di obrolan seputar selebriti. Lanjut, ada yang kembali muncul nih pemirsa, Uya Kuya untuk pertama kalinya pulang usai rumahnya dijarah. Nah, kira-kira seperti apa kondisi terkini rumahnya dari Papi Uya? Langsung aja kita simak berita selengkapnya. Bersama kabar update juga dari Nikita Mirzani yang penampilan kecenya di sidang justru katanya sih kena sindir dari mantan sahabat. Katanya sih jaket denim jaketnya itu katanya sih ya pinjaman gitu, belum dipulangin. Masa iya sih pemirsa? Langsung aja kita lihat berita selengkapnya. Pemirsa, penampilan Nikita Mirzani yang selalu tampil nyentrik dan elegan pada saat jalani sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pencucian uang atau TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas laporan Dr. Reza Gladys sukses mencuri perhatian banyak orang. Seperti biasanya, setiap kali menjalani sidang, artis berusia 39 tahun itu selalu memberikan penampilan yang spektakuler dengan barang branded menghiasi tubuhnya. Salah satunya pada saat hadir di persidangan minggu lalu, di mana Niki tampil dengan dress putih yang memiliki detil pita di bagian leher, dipadukan dengan jaket denim biru muda sebagai outer. Sebelum masuk ruang sidang, tak jarang Niki berlenggang bak sedang fashion show di depan ruangan. Namun penampilannya pekan lalu itu, ia malah menuai cibiran dari musuhnya sekaligus mantan sahabatnya Fitri Salhuteru. Pasalnya outfit yang digunakan Niki yakni berupa jaket denim warna biru keabuan tersebut diakui Fitri Salhuteru sebagai miliknya yang dipinjam Niki dulu saat keduanya masih berhubungan baik. Cari tahu jaket yang dipakai terdakwa kemarin itu punya siapa? Seingat aku itu punya aku. Karena dulu dia pernah pinjem. Baju ini biasa ada budgetnya nggak sih Mi untuk outfit hari ini Mi? Ini baju yang ada di lemari semua. Pakai MUA nggak sih Mi? Pakai MUA nggak sih makeup artis? Enggak MUA, teman-teman aja kayak Dea, Reva, Blakem, Bakari yang miliki. Kenapa Mi selalu tanya? Dia suka dandanin aku di persidangan, jadi apa yang mereka pilih itu yang gue pakai. Video pengakuan Fitri sontak ramai diperbincangkan netizen yang terbelah menjadi dua kubu. Nikita dianggap malu-maluin karena bergaya dengan barang musuhnya sendiri. Namun tak sedikit yang menghujat Fitri yang dianggap omong kosong dan ucapannya berbohong. Lantas benarkah selain jaket jeans masih ada beberapa baju mahal Fitri Salhuteru yang konon katanya seperti pinjam Nikita dan tidak dikembalikan hingga saat ini bahkan di pre-love oleh Niki? Sejurus dengan Nikita Mirzani, sahabat dan pengikut garis keras Niki, Emma Waroka pun ikut angkat bicara terkait tudingan yang dilontarkan Fitri Salhuteru. Ini tuh yang mungkin benangnya udah kusut atau gimana, gue nggak ngerti deh nih. Iya, potongan bawahnya juga beda banget. Kancingnya kan di bawah nih, ya lihat nih. La dese, tuh. Kan si dia underscore kalau dia artis nggak laku, ya kalau laku dia nggak mungkin jualan keranjang kuning di sidang orang. Lah, lu aja jualan keranjang kuning, Maya jualan, Bunda Maya, Ruben Onsu jualan, Indra Brookman jualan, semuanya loh. Dan lu sendiri kan juga jualan lu. Benarkah tak hanya heboh soal baju, di sidang kemarin Niki juga heboh dan sesumbar bakal bebas di bulan Desember, bahkan sudah beli tiket ke Eropa? Bebas ya, karena ini sidang-sidang main-main ya. Iya, mau liburan. Kapan nih, kemana? Ya, setelah selesai. Kemana nih? Nanti kan lihat sosial media aku. Eropa apa Bali nih? Masa Bali? Eropa berarti nih. Ocehan artis tiga anak itu berdasarkan kesaksian ahli bahasa. Menurut pengamatan ahli bahasa itu, percakapan antara Reza Gladys dan Mail, asisten Nikita, tidak termasuk dalam bentuk pemerasan. Niki langsung sindir Reza Gladys. Dalam sindiran tersebut,
Niki menyinggung Reza yang mengaku jadi korban pemerasan dirinya. Lantas, apa kata Reza Gladys dan seteru Niki lainnya terkait klaim kebebasan yang diucap Niki? Iya, aku mau liburan, aku udah capek, aku buluk di dalam penjara. Mungkin dia mendapatkan info A1 dari seseorang yang dia percaya, yang akan bilang bahwasannya dia itu akan bebas. Padahal tingkah lakunya aja di persidangan itu gak menghargai pengadilan sama sekali. Nanti kalau tiba-tiba divonis bersalah, baru nanti sakit gigi, sakit hati. Saya seneng kok kalau ngelihat NM itu keren, datang ke persidangan kan menunjukkan keadaan dia bahwa dia baik-baik saja dan dia happy kan. Dia nggak merasa keberatan ada di dalam tahanan, mungkin dia betah kan. Jadi ya udah kita nggak usah berpikir oh dia terpuruk, oh dia sakit, oh dia happy. Jangan ngobrolin itu terus, yang lain. Dok, ini Yang lain aja, Pak. Ini kan temanya ulang tahun. Nanti ke lawyer aku aja. Artis dan anggota DPR nonaktif Surya Utama alias Uya Kuya akhirnya menengok rumah pribadinya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur yang jadi sasaran aksi penjarahan massa pada 30 Agustus lalu. Ini adalah kali pertama Uya dan istrinya Astrid melihat secara langsung rumah impian yang sudah hancur berantakan dan isi harta bendanya sudah habis dijarah massa. Setibanya di pagar depan rumahnya, Uya dan Astrid sudah terlihat sangat emosional. Apalagi saat melihat karangan bunga dan tulisan vandalisme yang menghina keluarganya. Politik lagi kan? Uya joget pakai duit rakyat, lo gimana cerita dulu joget pakai duit rakyat? Kamu joget terus 3 juta. Rumah ini saya ingat banget dibangun saat anak-anak masih kecil juga. Dan Kita pengen punya rumah impian. pengen punya rumah impian dan Nabung. ya nangis. Cuman saya sempat lagi pas gatal ngeliat, terus melihat ada foto ini digantung di pagar. Kalian mau fitnah saya apapun, kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya, jangan hina anak-anak saya. Uya Kuya dan Astrid makin emosional saat masuk ke bagian dalam rumah impiannya itu dan menemukan barang pribadi yang syarat memori. Astrid bahkan tak kuasa menahan tangis saat melihat compact disc berisi dokumentasi pernikahannya juga ikut dirusak. Segede, kita punya grand piano segede gini. Ini pengangkatnya pakai apa, Dre? Musola, tempat keluarga kalau sholat. Tapi tetap ada tulisan ini. Makan Tuh duit rakyat. Rumah ini dan rumah-rumah saya yang lain, saya bangun hasil kerja keras saya sebagai artis, pengusaha dan lain sebagainya. Tapi yang ditinggal di sini adalah banyak keluarga. Ya Allah, segini kan. Ini CD nikah ini lagu, cuman kita cuma punya satu lagi, ini souvenir. Ini Trit masih ada nih, masih bisa Trit. Tapi part 3-nya. Foto aku Wisuda. Masih ada. Emosi Uya Kuya dan Astrid makin tak stabil saat melihat kamar khusus kucing peliharaan mereka yang hancur berantakan dan kucingnya sempat dijarah. Meski akhirnya sudah kembali semua. Ya, bagi pecinta hewan, kucing bukan hanya sekedar hewan peliharaan kesayangan, tapi juga sudah menjadi bagian anggota keluarganya. Disinilah mereka mengambil paksa menjarah kucing-kucing saya. Ini kamar kucing 1, 2, di atas ada 3, 4. Kucing kita semua ada total 23. Pas aku lihat video penjarahan itu aku udah ikhlas. Tapi pas lihat video kucing-kucing kita diambil paksa, itu rasanya sedih. Anak-anak nangis lah, pasti kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang kasih kita ini. Jujur kenapa baru hari ini setelah hampir sebulan? Karena saya belum tega melihat keadaan rumah. Ya kita harus menguatkan hati lah untuk lihat rumah ini. Karena ini kan rumah yang kita bangun dari 2015 ya. Rumah yang dibangun dari jerih payah, dari anak-anak masih kecil. Dan ada sebagian juga uang kerja anak-anak di sini.
Kalau Pasutri Uya Kuya dan Astrid akhirnya punya keberanian untuk datang dan melihat rumah impiannya yang jadi sasaran aksi penjarahan massa, presenter Melanie Ricardo juga akhirnya bisa memenuhi janjinya untuk membayar biaya sewa Indekos aktor senior Fahmi Bo yang kini terbaring sakit akibat komplikasi penyakit diabetes, pengapuran tulang, dan asam urat. Meski cuma 8 juta rupiah, namun bantuan itu sangat berarti bagi Fahmi Bo yang sekarang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Karena aku udah nyebut, dan waktu itu kan nyebutnya juga kebetulan sambil kita lagi ngobrol di podcast, ya aku menyelesaikan hari ini gitu. Apa yang aku janjikan ke abang, sisanya walaupun pasti 9 bulan ke depan, ya aku kasih aja ke abang. Apakah mau buat nanti kontrakan atau bagaimana, yang penting jadi sama beliau udah paksa. Pengalaman datang ya, dia menempati janjinya, dia mau bayarin kosan aku 1 tahun. Tapi yang di sana, yang di atas, yang kosan aku pertama itu, ya dia selesaiin seharga kosan di sana. Kosannya beda ya. Ketika kangen band atau yang lebih kece, si Babang Tampan belakangan kembali santer. Bukan soal lagunya yang kerap trending, tapi rumah tangganya yang adem ayem dengan dokter cantik Ayu Kartika. Dikenal sebagai musisi yang gampang jatuh cinta, bahkan menikah hingga 4 kali sebelum akhirnya menikah dengan dokter Ayu, Andika ternyata punya cerita tak biasa di awal perkenalannya. Siapa sangka rumah sakit jadi awal mula cinta keduanya mulai bersemi.